Saudara, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertambahan nilai akan naik menjadi 12% di tahun 2025. Erlangga yakin kenaikan tarif ini tidak akan berubah karena pemerintah periode selanjutnya akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Menko Perekonomian menyebut pada pemilu 2024 masyarakat sudah memilih kandidat yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Karena itu kebijakan soal pajak akan dilanjutkan. Saat ini, tarif PPN sebesar 11% yang berlaku sejak 2022. Tarif akan meningkat menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang. PPN dikenakan pada transaksi barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Misalnya, pakaian atau barang-barang lain yang dibeli di pusat perbelanjaan dan atau pemanfaatan barang dan jasa kena pajak tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Misalnya adalah layanan streaming film atau musik. PPN juga dikenakan pada impor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tapi ada juga barang dan jasa yang tidak kena PPN. Di antaranya adalah barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, daging, susu, telur, dan lain-lain. Jasa layanan kesehatan, pendidikan, dan angkutan umum. Jadi PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang harus dibayar 9%. Berat nggak sih? Ya berat lah. Assalamualaikum besti-besti, love kesayangan si akunya, Viral for Justice. Kali ini kita akan bahas rencana kenaikan PPN 12%. Infonya yang mau kena kenaikan pajak PPN 12% adalah barang elektronik, perabot rumah tangga, makanan olahan dan kemasan, kendaraan bermotor, dan pulsa telekomunikasi. Nah, ada dampaknya nggak sih kalau pulsa itu kena pajaknya dinaikin? Besti, aku mau tanya, bayar listrik token pakai pulsa nggak? Ya pakai. BPJS pakai. Apalagi air pakai. Apalagi yang nggak pakai pulsa sekarang? Lah kita ini medsos pakai pulsa nggak? Jualan online pakai pulsa semuanya. Misalnya beneran itu pulsa telekomunikasi dinaikin, akan terjadi efek domino, harga-harga juga pasti naik. Kalau harga barang 1 juta, pajaknya 11%, berarti kita bayar pajaknya 110.000. Kalau 12% berarti bayar pajaknya 120.000. 120.000 dikurangi 110.000 berarti ada selisih pembayaran 10.000. Yuk kita hitung 10.000 itu sebenarnya untuk harga barang naiknya 1% atau 9%. 120 kurang 110 sama dengan 10 dibagi 110 sama dengan tuh 0,0909%. Itu cara ngitung aku. Jadi PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang harus dibayar 9%. Berat nggak sih? Ya berat lah. Jadi gimana? Tolak atau terima? Ya tolak lah. Kita dukung asta-citanya Bapak Prabowo Subianto yang tidak akan memberatkan ekonomi rakyat. Cari uang tambahan untuk kas negara dari mana? Hentikan dulu pembangunan infrastruktur yang tidak prioritas. Ambil tuh, kumpulin yang kasus-kasus korupsi. Udah berapa puluh triliun tuh. Target 50 triliun. 5 aja berapa ratus triliun. Ambil dari situ aja ya Pak Prabowo. Please. Setuju nggak?